welcome back to our channel GB Crown Palace di Crown Podcast bersama aku Brenda dan aku Febri. Kali ini kita kedatangan salah satu influencer sih. Ngehits gitu ya. Banget sih. Followersnya sih aduh jauh banget sama kita ya. Iya jauh banget. Gak kelihatan. Jadi welcome ke Revi Halim. Thank you so much. Thank you Febri, Brenda. Halo teman-teman semuanya. Pasti banyak banget yang pengen banget udah nunggu-nunggu ya. Bener. Kapan sih podcast kita sama Ko Revi Halim akhirnya. Kalau kita sering ngobrol tuh sering banget yang nanya kok gak pernah undang ini ini gitu sih. Wow. Jadi puji Tuhan kita akhirnya ketemu nih Ko. Thank you juga. Seneng banget bisa di sini. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol teman-teman kita mungkin satukan hati kita berdoa bareng-bareng dulu ya buat semuanya. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kau pertemukan kami Tuhan dengan Ko Revi Halim di tempat ini. Kami percaya Tuhan apapun yang akan kami diskusikan di tempat ini, biarlah ini dapat menjadi berkat buat setiap teman-teman yang menyaksikannya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat dari Ko Revi Halim pada hari ini. Yang siap sama-sama katakan Amin. Yes. Mungkin sebenarnya udah banyak yang tahu sih, cuman benar-benar. mungkin biar lebih lebih enak dulu ya. Karena mungkin tak kenal maka tak sayang. sayang bener. Ya, betul. Dari Ko Revi mungkin bisa perkenalan dikit. singkat dulu sama-sama kita. Boleh. Jadi halo semuanya, nama aku adalah Revi Halim. Jadi aku saat ini adalah bagian dari gereja lokal GBI Gilgal, jadi bawah leadership dari Pastor Juan Mugi. Dan aku juga seorang coach atau trainer, namanya Brave Speakers. Aku biasanya ngelatih mungkin company, mungkin tahu seperti tiket.com, Brighton seperti itu. Dan juga aku lumayan aktif di medsos. Wow. Nyamain firman, biasa bukan joget-joget ya. Gini Jangan salah dulu. Wow, berarti banyak banget ya ternyata talentanya. Iya. Berarti kalau nggak salah tuh aku baca juga yang Brave Speaker itu tuh buat kayak komunitas untuk ngelatih kayak public speaking gitu-gitu ya juga. Betul, public speaking, leadership, hal-hal seperti itulah. Wow, luar biasa ya. Oke, terus ini sekarang kesibukannya ya di situ aja ya kok ya. Berarti kayak latih tadi masuk ke company sama juga udah jadi speaker ya. Iya. Bahkan umurnya masih muda banget guys. Kalau Kita boleh nggak tahu, nyangka ya. tebak teman-teman. Umurnya boleh berapa? tuh, Coba satu, boleh tebak. 2, 3. typing di komen ya. Oke, salah semuanya. Salah semua. Salah semuanya ya. Jadi Ko Revi ini umurnya baru 28 tahun. Wow. Dan pencapaian dia luar biasa Luar banget ya, biasa Kak? sih. Puji Gila, Tuhan. keren banget sih. Dan salah satu lulusan dari Universitas California juga ya. Iya, betul. Wow, keren banget. Nah ini mungkin kita nanti akan lebih gali lebih dalam nih. Iya. Gimana akhirnya kok dari California akhirnya bisa jadi hamba Tuhan. Betul. Nah, Gitu. asik juga tuh. Asik Nah ya. itu jadi mungkin kita pengen tahu deh kok kira-kira cerita pengalaman pribadi Ko Revi sendiri buat akhirnya kayaknya hidup gue buat Tuhan deh gitu. Itu mungkin ceritanya kayak Iya. gimana? Ko? Jadi kalau misalnya dari aku sendiri sebenarnya panggilan Tuhan ya. Karena dulu zaman sekolah SMA gitu tuh bukan anak gereja sebenarnya. Oh. Ya kan boro-boro pelayanan gereja Iya, aja iya. tuh males dan jarang sebenarnya. Iya. Oke. Nah, tapi waktu aku SMA itu ada beberapa masalah yang bikin aku khawatir. Oke. Ya, tapi masalahnya sebenarnya nggak gede-gede amat. Cuman ya namanya masalah kan bikin kepikiran Iya. lah, khawatir. Jadi aku cari-carilah apa yang bisa tenangin diri. Makanya aku nonton di YouTube ngelihat ada motivator namanya Nick Vujicic. Oh, I see. Ya. Yang Nggak punya tangan, nggak Iya, punya kaki tuh. iya. Pas nonton, wah hebat banget nih orang kok Iya. nggak punya tangan, nggak punya kaki, bisa Jadi tersenyum, motivator, Iya, hebat benar-benar. banget. Nah, akhirnya di sana aku suka nontonin tuh khotbah-khotbah dia. Aku nonton dulu motivasi dia. Ternyata dia cerita dia dapat pengharapan dari Tuhan Yesus katanya. Oke. Nah, jadi aku mulai tuh dengerin khotbah-khotbah dia. Iya. Dan aku suka share ke teman sebangku aku di sekolah. Padahal teman sebangku aku nih anak paling bandel di sekolah waktu itu, Oke. paling the best lah bandelnya. Tapi dia teman dekat gitu. Jadi aku suka cerita ke dia. Nah, singkat cerita, ujian agama pas terakhir tuh di sekolah aku disuruh bikin liturgi ibadah. Oke. Jadi satu kelompok 10 orang dan ada perannya masing-masing tuh. Iya. Ada pendoa, worship leader, pengkhotbah, lain-lain lah. Nah, aku kepikiran tuh, wah pengen cobain khotbah nih. Iya. Soalnya suka dengerin sinik kayaknya bagus, pengen Iya, cobain aja, pengen iya, tahu iya. rasanya gitu. Nah, tapi teman-teman di kelompok aku pada bilang, wah ada khotbah, Randy aja Randy. Oh. Randy nih anak
gereja banget. Anak oke, gereja oke. banget gitu kan. Aku pikir bener juga, daripada aku yang khotbah, mending si Randy lebih cocok gitu. Oke. Nah, tapi guru agamanya bilang, ini nggak bisa pilih sendiri, diundi perannya. Oke. Nah, pas guru agamaku ngomong gitu, temanku tiba-tiba bilang gini, teman sebangku aku, dia bilang kayak gini, wah bro, diundi. Feeling gua bro, kalau lu yang dapet panggilan lu bro, dia bilang, gue suka denger cerita lu bagus-bagus. Oke. Nah, akhirnya pada ambil tuh kertas undian kan. Dari 10 kertas undian, ternyata beneran aku yang dapat peran khotbah. Wah. Teman sebangku aku lebih kaget lagi, dia bilang, gila bro, nggak bohong, ini panggilan lu bro. Lu harus baikin gua ke jalan yang benar suatu hari nanti. Lu kayak Naruto, gua Sasuke, baikin gua Konoha, dia bilang gitu. Akhirnya pas aku pulang aku doa, tiba-tiba nangis. Buat aku aneh banget waktu itu. Saya bukan anak gereja, jadi nggak pernah nangis pas doa. Itu first time banget tuh. Bingung kan, loh kenapa aku nangis gitu. Tapi ya dari sana ya aku doa aja ya biar Tuhan yang pimpin. Akhirnya lanjut kuliah ke Amerika. Orang-orang udah bilang fix pergaulan makin buruk bro, pada bilang gitu kan. Tapi entah kenapa ya hari Minggu datang ke gereja, ternyata yang khotbah Pastor Francis Chan, itu pendeta yang sangat bagus. Pas denger khotbahnya tuh ngena banget, pas dia bilang Tuhan Yesus sayang sama kamu, dia rela nebus dosa kamu di atas kayu salib, kena banget. Dari sana aku mulai suka tuh baca Alkitab, baca buku rohani. Nah dari sana ya aku mulai tuh bikin komsel sendiri, terus mulai post di sosmed, sharing. Gak kepikiran apa-apa, cuman karena seneng denger tentang Tuhan, pengen share aja. Juga. Dan ternyata ya di situ Tuhan beneran tuntun aku sampai ada gereja yang ngundang akhirnya jadi seorang pengkhotbah gitu. Wow. Itu pertama kali jadi speaker berarti di luar negeri atau di Indo? Nah kalau misalnya pertama kali pas di luar negeri lebih ke diajak komsel orang aja. Komsel. Cuman kalau gereja pertama kali di Indonesia. Gitu. Wow. Ternyata emang bener ya. Jadi kayak emang udah panggilannya bener kata teman-temannya Korevi ya. Bener. Jadi apa ya, lewat hal kecil yang mungkin Korevi nggak sengaja gitu cuma upload dan bahkan kalau kita lihat sekarang tuh di media sosial Korevi udah sangat teramat memberkati banyak orang ya, dan banyak banget kayak di TikTok, di Instagram itu ngambil kayak secuplikan kayak apa ya, kayak narasi atau pas Korevi pas lagi khotbah kayak gitu. Nah tuh awal mulanya Korevi pakai media sosial sampai akhirnya bisa menjaring banyak banget, itu bisa diceritain nggak kok? Atau cuma iseng-iseng tiba-tiba melonjak banget, atau ada satu momen yang bikin Korevi akhirnya dikenal banyak orang nih lewat satu postingan itu? Iya. Aku makanya suka ngomong yang pertama Jesus changed my life, kedua TikTok changed my life. Karena ya sebenarnya jujur aja awalnya itu lebih slow ya, karena aku tuh pas awal mulai aku nih bukan orang yang aktif main medsos gitu. Cuman karena aku suka tentang firman, aku suka share, aku mulai aktif di situ. Nah, cuman kan dulu anggapannya mulai kan Instagram dan nggak ada kata viral kayak sekarang, very slow gitu ya. Mungkin sehari ya nambah followers ya 2 gitu kan. Cuman ya aku konsisten aja gitu, konsisten nambah dikit-dikit. Tapi ya lebih slow sampai akhirnya tuh TikTok tuh tahun 2020. Covid ya berarti. Pas Covid. Sebenarnya sih sebelum Covid ya, awal-awal Januari Februari kan belum Covid ya. Nah itu ada teman aku tuh yang ngajakin, Ref, ini TikTok lagi in banget nih, seru banget. Ya ayo bikin yuk yang rohani, ya bareng gua lah kita bikin gitu. Nah jadi sebenarnya tuh awal bikin di TikTok tuh bukan sampai renungan, tapi lebih konten rohani, tapi kita coba cara kreatif gitu. Dari situ. Pakai nari gak kok? Ada. Ada. Jangan di scroll sampai bawah, makanya jangan dilihat sampai bawah ya. Jadi kayak gitu. Nah tapi abis itu karena temen aku ternyata ya mungkin dia sibuk segala macam, dia juga nggak lanjutin. Akhirnya kan kayak nggak post apa-apa. Aku pikir ya udahlah, post aja sama yang kayak Instagram. Aku share renungan. Gitu. Nah aku share renungan biasa. Ternyata ya itu tiba-tiba banyak orang yang nonton. Karena kayaknya at that moment tuh mungkin di Indonesia kayak aku first time yang nyampein model renungan. Betul. Saya mayoritas semua orang masih joget-joget doang gitu. Ya, jadi mulainya dari situ sih kayaknya. Turning point-nya berarti dari situ ya. Mungkin jadi, karena si Korevi juga awal bisa deket sama Tuhan pun gara-gara YouTube juga. Jadi udah jadi awal dari sosial media akhirnya jadi berkat juga buat sosial media. Benar. Keren banget sih. Wow ya. Luar biasa, dan benar sekarang jadinya banyak juga yang
akhirnya ikut Iya. ngepost kayak gitu Iya, ya. betul. Jadi kayak itu ternyata juga membantu buat orang-orang content creator lainnya Iya. juga Benar. bisa apa ya nyampein, karena jujur kalau misalnya kita dengerin khotbah mungkin teman-teman juga kalau full tulisannya sejam itu malas kok. Pasti. Tapi kalau cuma 30 detik, 1 menit itu tuh Iya. kadang mungkin ada sedikit ya cuma segitu, tapi bisa jadi rema buat Benar, kita benar. yang Yes, dengerin ya. betul. Iya Wow, sih. keren Seringnya banget juga sih. kalau Korevi nongol di FYP gitu mungkin pas aja gitu kan. Iya. Tuhan kan Iya. bisa pakai sosial media Benar. juga buat kasih Betul, kekuatan ke betul. kita juga sih. Wah keren. Tapi ternyata setahu aku ya Korevi itu nggak cuman sosmed juga, tapi ternyata penulis buku juga ya. Iya, benar, ada juga. Wow, kayaknya udah banyak ya kok ya. Ada. Udah berapa buku kok yang di? Sekarang sih udah 7 ya? 8. Oh, udah 8. Wow. Udah 8 sebenarnya sekarang. Iya. Wow, keren. Ada 8 buku. Itu ceritanya tentang rohani semua atau ada kayak misalnya kayak leadership atau apa gitu-gitu gak sih? Kalau yang 8 ini yang dicetak itu sebenarnya rohani semua. Oh, rohani. Oh, Ya, I see. kalau yang lain leadership, public speaking itu online adanya. Oh, biasa. Oke. Nih kalau misalnya teman-teman yang mau dapat ini ada situs resminya nggak yang online itu? Ya paling dari toko ijo dan toko Toko oren ya. ijo dan iya, toko oke. oren. Iya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya di check out. Iya. Oke, terus dari bukunya itu sendiri dari 8 ya. Ada nggak satu buku yang mungkin mengena banget di hatinya Korevi yang waktu nulis itu tuh kayak mungkin pengalaman pribadi yang emang itu Korevi nulisnya tuh pengen orang lain tahu tentang kebaikan Tuhan ya kan, tentang kisahnya Korevi yang mungkin pernah survive dalam suatu masalah sampai akhirnya tertuang di buku tuh, boleh diceritain kan nggak? Oke, kalau misalnya buat aku pasti semuanya spesial, tapi buat aku mungkin 2 buku adalah buku pertama aku, judulnya Ikutlah Aku, karena itu kan anggapnya yang the first ya. Jadi lebih banyak lah gitu kesaksian di sana, gimana aku mengalami Tuhan, pelajaran-pelajaran yang benar-benar berarti banget, itu aku tuangin di situ. Nah, satu lagi adalah buku Jujur sama Tuhan. Nah, ini yang paling banyak orang juga beli, entah kenapa ya, karena mungkin unik kali ya jujur sama Tuhan, and I think ini sesuatu yang kita butuh sih, jujur sama Tuhan. Soalnya kan aku merasa nih banyak anak muda, bahkan ya bukan yang muda doang sih, yang senior juga kadang-kadang lebih merasa tuh sama Tuhan nih kayak ada barrier gitu, kayak makhluk yang jauh di atas sana gitu. Padahal sebenarnya ya dia tuh Bapa gitu kan. Tuhan Yesus kan ngajarin murid-muridnya doa Our Father in Heaven gitu. Betul. Jadi kayak kalau aku baca Alkitab tuh para pengikut Tuhan yang akrab, deket tuh mereka yang bisa jujur sama Tuhan. Kayak Daud gitu ya di Mazmurnya kan. Ya kan dia kan jujur banget gitu, kayak aduh gua takut banget nih ada ini. Cuman in the end selalu dia ingetin dirinya sendiri ya bahwa Tuhan tuh baik, Tuhan beserta dia. Tapi dia selalu mulai dengan jujur. Jadi itu yang aku terapin dan yang aku masukin ke dalam buku itu juga, about being honest with God gitu. Wow. Karena biasanya kalau kita juga suka generasi denial. Iya, benar. Kayak enggak tuh gue nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Iya kan, tapi ternyata kan mungkin dalam hati kita ada banyak cerita yang perlu kita jujur sama Tuhan. Benar. Karena menurut psikologi juga kalau kita terbuka cerita itu healthy for ourselves sebenarnya kan. Keterbukaan awal dari pemulihan. Ya benar, betul, itu benar banget. Benar banget sih. Nanti mungkin teman-teman bisa baca beli, dan kita support Korevi ini biar jadi berkat buat kita semua. Benar. Yang pertama tadi Ikutlah Aku, itu Ya. buku pertama. Kalau yang best sellernya itu yang Jujur sama Tuhan. Wow, keren. Nah, tapi nih seringnya kalau kita lihat ya, semua mungkin karena Korevinya juga masih jiwa muda banget ya, dan masih muda banget juga memang. Muda sih ya. Konten-kontennya itu kan emang relate banget ya sama Tuhan. kita gitu loh. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau sepanjang kehidupan anak muda kan kita tahu kalau it's not that easy ya. Maksudnya untuk menjadi anak Tuhan di usia kita ini lah ya, ataupun di generasi bawah kita. Nah, kalau dari Korevi sendiri pernah punya pengalaman untuk struggle jadi istilahnya apa ya, anak Tuhan yang benar-benar pure nggak, atau melawan dosa atau apa kayak gitu? Nah, kalau menurut aku sih setiap dari kita ya, bukan anak muda doang, tapi setiap umur yang namanya godaan dosa itu selalu ada. Ya kan, godaan dosa selalu ada, dan juga aku merasa dan percaya setiap dari kita itu ada kesalahan-kesalahan, baik yang kita sadari maupun nggak sadari. Nah, makanya aku suka ngomong ke orang-orang itu, kalau aku bisa bertahan hari ini, it's not because of my faithfulness to God, tapi God's faithfulness to me. Karena kalau misalnya aku yang sempurna, aku nggak sempurna, dan aku harap bisa sempurna, tapi aku tahu kayak setiap dari kita punya kelemahan. Betul. Nah, makanya
saran aku buat setiap dari kita adalah ya dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Aku selalu percaya perumpamannya kayak gini. Misalnya ya, ada gelas kosong. Iya. Ya, gelas kosong ini kan isinya sebenarnya full sama udara. Iya, benar. Gimana cara ngeluarin udaranya? Isi pakai air. Betul. Ketika air terisi penuh, udara Udaranya otomatis hilang. keluar. Iya. Nah, sama dengan yang namanya dosa dari hidup kita. Jadi kalau misalnya ada orang-orang nanya gimana ya caranya supaya kita bisa bertahan untuk lebih pure, lebih benar, ya hubungan sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Nggak bisa kayak gue dengan kedisiplinan pribadi aku mau hidup benar. Menurut aku it's not enough, nggak akan bisa. Iya, betul. Makanya yang penting saat teduh sih. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi kalau struggle setiap hari pasti ada. Pasti. Yang namanya emosi, wah ada, apalagi kemacetan Jakarta, wah itu setiap hari rasanya gitu. Baru keluar rumah aja Iya. udah Iya. pengen berdosa rasanya. Benar iya kan. Nah itu satu. Tapi banyak hal lain, godaan buat bohong, nggak berintegritas, lain-lain. It happen a lot. Tapi ya balik lagi yang bisa bikin bertahan dan akhirnya keputusan-keputusan lebih tepat. Aku merasa dalam hidupku ya bukan kuatanku pribadi, tapi ya dekat sama Tuhan. Betul. Tuhan yang mampuin aku sejauh ini gitu. Wow. Setuju sih, benar banget Setuju. ya. Karena memang kita tiap hari pasti banyak banget godaan dosa ya. Iya. Apalagi nih aku juga flashback lagi. Ko Revi itu kan pernah tinggal di luar negeri ya. Ya. Apalagi Iya. anak-anak muda itu kan sering banget terjerat dalam dosa kayak seksualitas, ya kan, pornografi, Iya. terus seks bebas. Nah itu ada nggak pengalaman Ko Revi mungkin di sekelilingnya yang memang menganggap hal seperti itu tuh udah tabu, tapi mereka akhirnya bisa bertobat gitu. Akhirnya mereka bisa lepas dari yang namanya dosa seks gitu ya. Terus pornografi atau seks bebas tuh boleh diceritain nggak sih, Bu? Karena anak muda banyak banget nih jatuh di sini. Nah menurut aku ini menarik banget nih. Mumpung lagi bahas soal pergaulan juga ya. Pas di Amerika itu tuh benar-benar teman-teman aku itu ya parah banget lah. Banyak yang awalnya mungkin nggak ngapa-ngapain, pas kesana ya mulai coba tuh semuanya dicoba dan akhirnya kacau lah gitu kan. Nah uniknya itu justru aku pas kesana malah kenal Tuhan. Iya kan? Malah kenal Tuhan, balik-balik jadi orang bener anggapannya gitu kan. Iya benar. Soalnya dulu nih jujur aja pas zaman sekolah tuh aku dikenalnya playboy. Ya gini-gini aku laku juga loh dulu. Enggak, lo gak usah dijelasin, kita percaya. Percaya. Nah menariknya pas kesana aku jadinya lebih fulfilled isi hatinya gitu. Jadi nggak yang haus kayak dulu. Nah jadi malah single bukan karena nasib tapi prinsip. Prinsip ya, oke. Kalau nasib jomblo Iya gitu. Single karena prinsip. prinsip. Nah pas teman-teman aku lihat aku pulang tuh justru mereka bingung, kok lu beda sama dulu gitu. Dulu lu anggapnya harus ganti pasangan, tapi lu kayak bisa single anggapnya. Dan lu juga dulu ngomongnya kan kasar, kotor, kok sekarang nggak pakai kata-kata itu lagi gitu. Jadi banyak perubahan lah gitu kan. Nah itu menurut aku ya balik lagi karena dekat sama Tuhannya. Meskipun pergaulannya ya orang-orangnya justru malah makin buruk. Tapi kenapa aku bisa lebih baik ya menurut aku balik lagi karena sehari-hari saat teduh tuh sama Tuhan ya. Benar-benar saat teduh sama Tuhan. Memang yang terbaik adalah ya kita pilih pergaulan dengan bijak juga ya. Cuman kan waktu itu ya anggapannya terbatas lah orang Indonya dan mayoritas emang seperti itu. Ya cuman pergaulan sama Tuhannya itu yang bikin aku itu. Nah sekarang kita masuk lagi tuh ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kan soal dosa hawa nafsu. Nah jadi dosa hawa nafsu ini adalah ya dosa yang berbahaya sama dengan semua dosa sebenarnya. Sebenarnya. Ya kita kadang-kadang suka dosa hawa nafsu kayak paling levelnya tinggi tinggi gitu kan. sama Yang lain tuh bohong kayak ya kecil lah gitu. Nah, sebenarnya kan sama ya. Nah tapi balik lagi mungkin aku lebih lewat kesaksian ya. Aku punya seorang temanku ini tuh dulu dosanya bahkan bukan cuman dosa buka website nggak benar, tapi dosanya ini bahkan itu melakukan bahkan dengan orang yang berbeda-beda gitu kan. Nah jadi kan sangat parah tuh. Tapi one day pas ketemu dia bisa ajak aku ketemu ngobrol. Dan dia bisa ngaku semua dosa dia sambil nangis, dia cerita gitu. Dia merasa ini dosa seksualitas ini ngancurin hidup dia. Nah dari sana akhirnya ya udah aku mulai doain, kita suka ketemu, makan, ngobrol-ngobrol. Nah pada suatu hari tuh dia pernah ngomong kayak gini ke aku. Dia bilang, bro, kayaknya gue gak akan pernah lepas deh. Soalnya gue udah coba nih berapa bulan ini gak pernah lepas, gak bisa rasanya. Kayaknya sampai akhir hidup gue bakal terbelenggu dosa seksualitas ini gitu. Aku bingung juga, bilang apa ya gitu. Apa ya? Tapi di situ Roh Kudus taruh di hati aku sebuah kata atau kalimat. Akhirnya aku ucapin aja ke dia. Aku bilang gini, bro, mau lu gak percaya sama diri lu, gue tetap percaya lu bisa berubah. Tuhan juga tetap percaya lu bisa berubah.
Akhirnya dari sana ya udah ya kita masih sering ketemu. Akhirnya ya sekitar mungkin setelah setahun dia benar berubah. Wow. Dia sekarang orang gereja banget, suka pelayanan, pasangannya juga dalam Tuhan, hidupnya berubah total. Dan dia pernah ngomong ke aku, bro, thank you banget, karena waktu itu pas gua nggak percaya sama diri gua, lu yang bilang, lu percaya gue bisa berubah. Jadi menurut aku itu sih, gimana kita bisa berubah dari dosa, apapun itu ya, termasuk dosa ini, adalah ya kalau kita tahu bahwa kita ada masa depan dari Tuhan, gitu. Betul. Iblis kan selalu ngomongin gitu, wah lu gak akan pernah lepas. Nah tapi makanya kenapa penting saat teduh, baca firman, komunitas rohani yang bisa ingetin kita bahwa you can change. Dan ada orang-orang di sekitar kita tuh udah bukti nyata juga, mereka tuh bisa berubah. Gitu. Jadi kita sendiri pun bisa berubah apapun masa lalu kita, gitu sih. Wow, jadi ini mungkin juga buat teman-teman juga yang mendengarin ya. Jadi bener yang dibilang Ko Revi ya. Jadi kita tuh sebenarnya punya kesempatan untuk berubah. Jadi jangan gampang banget terintimidasi sama iblis yang bilang, udahlah udah rusak juga ngapain gitu ya, ngapain berubah gitu. Tapi kalau kita nggak bisa ngelawan diri kita sendiri, nggak bisa ngelawan intimidasi iblis, ya selamanya kita nggak akan berubah gitu. Jadi percaya aja kalau diri kita tuh bakalan bisa berubah dan kita punya Tuhan yang besar yang pasti tolongin bisa kita kasih, ya. iya betul, nolong kita, kasih kesempatan yang besar lah buat kita berubah ya. Iya betul. Iya tuh emang kayak, tapi kalau misal nih, kok kita mau nanya nih, kalau misal biasanya kan kalau kita lagi kumpul-kumpul sama teman-teman gitu kan, tuh cowok-cowok tuh seningnya tuh kayak bercandaannya yang jorok-jorok gitu. Sebenarnya kayak gitu tuh, apakah itu juga bisa memicu atau cuman ya itu kan it's just a joke gitu. Mereka kan bercanda doang kayak gitu. Kalau dari Ko Revi sendiri gimana kok? Kalau menurut aku itu bisa banget. Makanya sebaiknya dihindari menurut aku. Karena sebenarnya nggak cuman kalau kita lagi ngumpul jokes yang jorok-jorok ya. Lagu pun menurut aku tuh ngefek tuh. Iya. Ya kan makanya lagu dunia gitu kan. Dunia, kalau kita perhatiin liriknya kan sebenarnya tuh arah-arah kesana. jorok-jorok juga sebenarnya kan. Iya. Nah, itu menurut aku tuh bahaya tuh. Karena secara kita nggak sadar, menurut aku ya itu sebenarnya mempengaruhi kan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Makanya balik lagi ya, sosmed juga harus difilter-filter juga. Benar. Ya, karena aku selalu percaya tuh kayak perahu aja ya. Perahu itu tuh tenggelam kan nggak langsung karena ada lubang yang gede banget kan. Paling lubang kecil. Tapi dari lubang kecil itu ya air masuk dikit-dikit, lama-lama bisa tenggelam gitu. Jadi sama kayak kita, maksudnya ya bercandaan jorok itu ya menurut aku itu kayak lubang kecil sebenarnya. Tapi ya lubang kecil itu ya lama-lama bisa bikin kita jadi muncullah pikiran untuk lakukan dosa yang lebih gitu ya menurut aku. Ya makanya baiknya dihindari sih menurut aku. Walaupun kadang-kadang cuma ada nih yang beberapa ngomong stigma gini kok. Kalau yang bercanda-bercanda gini mah enggak, malah justru yang diem-diem tuh bahaya kata kayak gitu. Harusnya dua-dua yang jangan. Cowok tuh wajar karena kayak gitu-gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh cewek tuh jadi objek untuk bercandaan yang gimana Mas Heri pendapatnya? Mimpi mungkin di belakang layar. Jadi memang sebenarnya tuh gak baik juga ya kalau gak sehat ya. Benar-benar jadi gak boleh guys. Teman-teman dengerin ya. Gak boleh diulangin lagi ya. Oke, nah terus kalau misalnya menurut Ko Revi nih, kan kita masih di seputaran anak muda ya, karena kita juga masih muda ya kan. Nah jadi kalau misalnya pacaran itu yang menurut Ko Revi yang sehat gitu ya. Selain kita untuk apa ya, daripada melakukan hal-hal yang tidak benar gitu ya, yang nantinya ujung-ujungnya mengarah ke dosa seksualitas. Itu menurut firman Tuhan gitu ya, atau menurut Ko Revi sendiri alangkah lebih baiknya gimana nih Ko? Pacaran yang sehat ya. Nah jadi kalau di Alkitab sih sebenarnya kata pacaran nggak ada ya karena zaman itu belum ada pacaran. Tapi ya relationship yang baik ya aku ngelihat sih banyak ya pengajaran-pengajaran yang bisa kita ambil. Nah salah satu yang biasa aku terapkan dengan pasangan aku adalah ya kita suka doa bareng-bareng. Makanya kan ada quotes yang mengatakan a couple that prays together stays together gitu kan ya. Dan aku percaya gitu ya. Karena kalau misalnya kita doa sama-sama ya anggapannya kita kan bersatu hati. Dan bahkan kadang-kadang aku ngalamin dan temanku juga ngalamin, dia juga cerita bisa aja lagi ribut nih, berantem. Doa, kelar doa bisa saling sorry ya maafin aku gitu kan. Egonya salah-satu. Udah kena Tuhan ya. Roh Kudus dah turun tangan gitu ya. Gitu. 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan kan Tuhan hadir benar. And it's true gitu, itu benar. Makanya dalam hubungan ya menurut aku ya kita bisa biasain doa bareng, pelayanan bareng, gereja bareng gitu ya. Menurut aku itu sesuatu yang baik lah untuk dibiasain. Dan yang kedua adalah untuk deep talk sih.
komunikasi. Ngobrol, ya. Nah ini juga penting nih, gitu ya. Kenapa? Ini mungkin di Alkitab ya nggak ada ayatnya sih kayak kalau punya pasangan komunikasi ya nggak ada secara detail gitu ya. Ya tapi sebenarnya ya kita kalau misalnya dengar dari mentor-mentor rohani tuh komunikasi penting banget dan aku ngerasain sih. Kayak sama pasanganku tuh awal-awal masih suka lebih ada slack, ribut, bukan karena kita dua orang jahat. Menurut aku sama-sama cinta Tuhan lah. Tapi kadang-kadang karena kurang komunikasi, endingnya jadi saling nggak ngerti, banyak asumsi, ribut jadinya. Nah jadi yang kita belajar untuk lebih komunikasi. Jadi contohnya apa yang aku rasain, yang mungkin aku nggak suka nih apa yang dia lakuin, ya daripada pendem sampein. Tapi sampeinnya juga baik-baik, jangan sampai nada tinggi kan. Kamu orangnya jangan. Ya kita pelan-pelan. Sayang gitu. Mulainya pakai sayang gitu. Sayang dulu pokoknya. Nah, itu baru. Tapi bener harus sampein kok karena ya pacar kok bukan cenayang ya. Jadi bisa menebak-nebak gitu. Betul. Benar banget. Kenapa enggak apa-apa? Gak apa-apa kok. Pikirannya sendiri gitu ya. Aduh gak tahu tuh pikirannya sendiri. Sulit banget. Ujian nasional kalah lah kalau udah sama cewek cenayang ya. Tapi nih kalau misal kita ngobrolin lagi tentang anak muda nih kok, karena kan pacaran itu kan memang rada deket ya sama dosa seksual itu ya. Kalau dari Korevi sendiri kira-kira pengaruh apa sih dari misal kegiatan seksual yang belum waktunya istilahnya dilakuin sama misal anak-anak muda itu, kira-kira pengaruhnya nanti ke depannya tuh kayak gimana? Mungkin kan mereka kan kayak nggak apa-apa, kayaknya nggak apa-apa banget kok gitu, gue fine gitu. Tapi mungkin kan ada part-part yang kayaknya ada pengaruh apa sih di sini. Kalau dari Korevi sendiri gimana kok? Jadi aku mungkin pertama pakai data dulu ya. Data ya. Kalau misalnya kita lihat aja kan sebenarnya di survei gitu kan 50% sekarang tuh pernikahan ending pada perceraian. Sekitar 50%. Ya. Jadi tinggi banget. Nah, kenapa bisa tinggi banget? Ya karena budaya sekarang kan makin lama makin anggapnya ya udah seks sebelum nikah nggak apa-apa. Gitu, fine gitu. Tabu ya. Iya, kalau zaman dulu ya masih lebih better lah, meskipun ada juga cuman lebih better. Sekarang kan makin kayak tinggal sama-sama sebelum nikah itu kayak dianggap dinormalisasi. Normal segala macam. Dan itu sebenarnya yang bikin angka perceraian tuh semakin tinggi terus tuh, gitu. Jadi ada datanya sebenarnya. Nah, yang kedua adalah bisa dengar dari pengalaman orang gitu. Banyak orang yang karena dari zaman dulunya nih pas mungkin pacaran atau bahkan belum pacaran tuh udah mungkin seks bebas seperti itu. Nah, jadinya kan sebenarnya kurang menghormati pernikahan. Makanya ketika sudah menikah pun ya kurang menghormati pernikahannya. Jadi ya nggak anggap seks itu cuma sama suami atau istri, tapi ya sama orang lain tuh bisa gitu. Nah, jadi celahnya tuh lebih ada. Nah, makanya kenapa aku saranin ya lebih baik jangan seks sebelum nikah. Kalau udah nikah baru gitu. Karena akan ada risiko seperti ini. Ya memang anggap aja Tuhan masih mau mengampuni. Masih ada masa depan, masih tetap bisa. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri bahwa ya celahnya jadi lebih ada kalau misalnya kita melakukan sebelum nikah gitu. Jadi penting banget ya untuk kita, apalagi kan biasanya kalau kayak gitu yang dirugiin tuh cewek ya kok, karena segala apa ya kayak resikonya tuh kelihatannya di cewek gitu ya. Nah, selain kita ngomongin dosa seksualitas dalam anak muda itu kan juga sekarang nggak cuma anak muda sih, bahkan orang-orang tua, bahkan pernah juga viral tuh beberapa kayaknya tahun lalu ya, perselingkuhan tuh juga naik banget ya kok. Makanya akhirnya tuh kayak 50% sekarang orang menikah akhirnya berpisah gitu. Bahkan perceraian sekarang bukan suatu hal yang tabu, tapi kayak ya udah nikah 2 kali 3 kali juga kayak dinormalisasi gitu. Karena apa ya, banyak orang tuh motivasi pernikahannya sebenarnya bukan karena mau hidup bersama gitu ya, bukan karena mau ibadah, sampai akhirnya terjadilah perselingkuhan. Nah, menurut Korevi sendiri nih, pandangan Korevi tentang perselingkuhan sendiri itu tuh apa aja sih faktornya yang bisa memicu sampai terjadi gitu? Jadi sebenarnya banyak ya, aku rasa ya. Ya cuma aku sebenarnya belum menikah ya. Jadi mungkin ini yang aku lihat, aku dengar ya mungkin ya. Jadi sebenarnya mungkin yang pertama ya karena komunikasi sih. Aku ngerasa itu salah satu masalah yang paling besar ya. Kalau misalnya menurut mentorku Pastor Johan Mugi sebenarnya 3 sih faktor yang paling besarnya: komunikasi, seksualitas, dan keuangan. Nah, 3 hal itu tuh. Ya ada juga karena mungkin nggak bisa komunikasi dengan baik, endingnya ya baik yang disembunyikan segala macam, atau mungkin jadi saling nggak ngerti, yaitu bisa juga karena keuangan kan. Keuangan tuh penting juga loh. Iya, benar. Penting juga loh. Kan nggak mungkin
mungkin tiap hari makan cinta ya. Iya, sayang benar, kamu nggak bisa. kenyang. Iya, Ngilangin doang ya kan? Nasi Iya, Padang benar. kan lumayan, Bu, 20.000, iya. 30.000 Iya, kan. benar. Nah, jadi anggapannya ya itu makanya yang namanya keuangan juga harus diperhatikan Iya, sih. Makanya oke. harus kerja yang benar juga ya. Mm-mm. Jadi jangan cuma doa doang, tapi Benar. bekerja juga gitu Iya, kan. iya, iya. Makanya keuangan juga diperhatikan sama Mm-mm. ya yang ketiga itu sih seksualitas ya. Baik lagi aku belum nikah, Iya. jadi mungkin yang nikah lebih ngerti. Lebih ngerti. Iya, Tapi ya benar-benar. biasa kehidupan seksual itu juga harus diperhatikan dalam suami istri Oke. gitu. Nah jadi sama ya 3 hal itulah sama. Makanya balik lagi sih menurut aku kalau dipandu Tuhan itu yang paling penting. Iya. Nomor 1 Karena ya. aku sama pasanganku aja ya di tengah kita pacaran pun menurut aku ya meskipun sama-sama cinta Tuhan Iya. ada ributnya juga gitu. Iya, benar-benar. Ada Iya. selisih pendapat, konflik pasti. ada. Tapi ya yang bisa bikin kita damai endingnya ya menurut aku ya itu Tuhan yang Iya. kasih hikmat. Kadang-kadang emosi Roh Kudus yang ingetin aku gitu. Roh Kudus yang ingetin dia. Menurut aku itu sih. Jadi makanya baik lagi sih hubungan sama Tuhan itu yang beneran bisa bikin hubungan sama-sama termasuk pasangan lebih baik. Karena aku ingat juga 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Dia bahwa God is love. Tuhan adalah kasih. Iya, betul. Iya. Jadi kalau misalnya kita pengen anggapannya sama pasangan itu lebih melekat, ya sumber kasihnya dari Tuhan. Betul. Nggak bisa dari diri sendiri. Iya. Makanya ya melekatlah sama Tuhan. Wow. Kita semua bertiga juga belum nikah ya sih Iya, sama sebenarnya. Cuma kalau bisa amit-amit Iya, terhindar amit-amit. banget dari yang namanya perselingkuhan. Jadi dan kita lain-lain. kayak sering kepoin Iya, orang, sering ternyata kepoin, sebenarnya iya. sebenarnya bukan pertanyaan teman-teman, itu pertanyaan kita. Kita Oh, gitu ya? untuk bekal gitu. Iya ya benar-benar. Lebih baik belajar dulu ya. Iya, Iya. benar. Tapi ini kan udah berjalan, berarti pelayanan udah berapa lama ya, Ko ya? Pelayanan kalau misalnya pelayanan yang dalam artian khotbah di gereja-gereja itu 2018 awalnya. Wow, Oh, berarti iya, udah udah lama lama juga hampir ya. 6 tahun ya. Iya, Udah kurang hampir 6 lebih. tahun ya. Iya, iya. Ada keinginan dari Korevi atau kerinduan dari Korevi yang belum kesampaian nggak kira-kira apa untuk hidup Korevi sendiri? Iya. Oke, aku sih merasa Tuhan udah baik banget ya. Jadi kalau sekarang menurut aku udah banyak banget yang bisa aku syukuri gitu. Nah, cuma mungkin kalau kerinduan lebih kerinduan dari visi yang Tuhan taruh lah ya. Kalau aku itu saat ini lebih pengen ngembangin yang namanya komunitas rohani. Oke. Nah, jadi kan kalau dulu tuh aku lebih ke ya udah khotbah keliling gitu. Khotbah dipanggil kemana, datang khotbah KKR gitu. Cuman pada suatu hari tuh gembalaku Pastor Juan pernah kasih sebuah input atau perkataan yang menurut aku tuh bikin aku mikir. Iya. Dia bilang gini, Revi, if one day kamu meninggal, ya semua pelayanan kamu berhenti. Karena kamu anggapnya ya khotbah. Ya mungkin di YouTube lah orang dengar Iya. khotbah Iya. lama kamu gitu. Iya, iya. Tapi ya bisa bilang berhenti lah gitu. Nah, kalau misalnya kamu pengen anggapnya setelah kamu meninggal tuh benar-benar ada yang lanjut terus, ya kamu harus bisa pemuritan Oke. gitu. Kamu harus bikin revi-revi yang baru gitu. Iya, Orang-orang yang oke. kualitasnya sama kayak kamu, sehingga ada kamu, pelayanan jalan. Jalan. Bahkan karena kamu ada orang-orang lain yang kamu muridkan, semakin dahsyat lah impactnya. Oh, Nah, dari sana aku mulai mikir dan makanya sekarang aku lebih fokus ke situ tuh. Situ ya. Makanya sekarang aku benar-benar luangin banyak waktu buat komsel. Aku sekarang ada 2 komsel, jadi setiap setiap minggu aku ada 2 komsel di Kelapa Gading sama Tanjung Duren dan aku benar all out all heart gitu buat bikin Full mereka heart bertumbuh. juga Iya, gitu. Berarti lebih kayak regenerasi dari Korevi ke teman-teman yang lain juga bisa pelayanan Iya, bareng. betul. Wow. Gitu. Karena emang pemuritan tuh juga udah pesannya Tuhan sendiri ya. Iya, kan? iya, benar-benar. Jadikanlah semua bangsa muridku ya, benar. Jadi kalau kalau misalnya kayak Pastor Wempi, Pak San, pendeta kita juga Gembala kan selalu bilang kalau bisa ada Febri yang baru, Brinda yang baru, Yes. sama Korevi pun harus ada Korevi yang baru-baru terus ya supaya pelayanan itu terus berjalan gitu Iya, ya. Makanya betul. fungsi pemuritan sendiri tuh penting Yes. banget. Iya, ya. betul. Benar-benar. Dan kita pasti dukung banget ya buat teman-teman yang mungkin ada di daerah Kelapa Gading dan tadi kok Kelapa Gading dan Tanjung Duren. dan kalau aku Tanjung biasanya. Duren ya, yang Iya. mungkin pengen tergabung bisa juga nih join di komselnya Korevi ya. Dan ini mungkin terakhir ya kok ya. Ya. Nah karena dari tadi kita juga bahas tentang anak muda nih Iya. ya. Mungkin ada pesan khusus dari Korevi untuk anak-anak muda yang saat ini lagi menyaksikan podcast kita ini yang mungkin lagi struggle sama masalahnya, sama konfliknya dia. Nah mungkin ada pesan khusus yang mau disampaikan Korevi sama Oke. teman-teman kita. Kalau pesan dari aku dari Yohanes 15 ayat 5 di mana Tuhan Yesus bilang, "Akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam kamu, dia akan berbuah banyak. Tapi di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kamu jadi kering, jadi layu." Dan aku terus pegang ayat ini karena aku benar-benar percaya teman-teman, kunci dari segala aspek kehidupan kita adalah ya keintiman sama Tuhan.
Karena kalau misalnya kita berjuang sendirian, kita nggak bisa menang dari dosa. Berjuang sendirian kita nggak punya hikmat. Berjuang sendirian kita sulit bangun hubungan yang benar sama-sama. Makanya aku terus ingetin pada semua orang, dan juga aku ingetin diri aku sendiri adalah relationship with God, intimacy with God, doa yang banyak, baca firman yang banyak, beneran kenal Tuhan. Jangan cuman tahu tentang Tuhan dari orang lain. Beda tahu tentang Tuhan sama kenal Tuhan pribadi. It's very different. Makanya aku pengen ajak teman-teman saat teduh sehari-hari doa. Pas doa ya curhat aja, cerita. He's your friend, he's your father. Dan ketika kamu punya keintiman sama Tuhan, kamu bakal lihat apapun masalah, tantangan yang kamu hadapi, kamu tetap bisa jadi berkat, jadi inspirasi. Dan orang-orang bakal bertanya-tanya, kok bisa sih di tengah penderitaan itu kamu bisa tetap berkembang dan jadi berkat. Dan di situ kamu bisa kasih tunjuk mereka kasih Tuhan yang kamu punya dalam hidup kamu. Amin. Wow, luar biasa ya. Lagi biasanya kita lihat lewat handphone nih langsung Live. Oke, thank you banget ya Ko Revi buat kesempatannya. Biarlah semua yang kita bahas di sini bisa jadi inspirasi buat teman-teman di sana, karena mungkin emang relate banget nih yang kita tanya-tanyain ya, karena kan memang kita masih muda ya. Iya benar. Dan selalu muda sih. Selalu muda. Amin. Mungkin sebelum kita selesai akhiri, mungkin Ko Revi bisa bantu doa buat kita sama teman-teman yang menyaksikan. Siap, boleh. Yuk kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur banget kalau misalnya hari ini kami bisa dengar podcast ini. Kami percaya gak kebetulan, melainkan sepenuhnya anugerah berkat dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa agar pelajaran-pelajaran yang kami terima hari ini gak sekedar jadi informasi, tapi sungguh-sungguh bisa mentransformasi hidup kami. Kami minta tuntunan, pimpinan Tuhan setiap langkah kami. Biarlah Tuhan yang bimbing supaya kami bisa melangkah dengan baik, dengan tepat. Dan kami berdoa agar biar Tuhan yang pakai hidup kami lebih lagi untuk jadi berkat buat keluarga, buat teman-teman, bahkan buat orang-orang di sekitar kami. Lepaskanlah kami dari segala belenggu dosa, dan biarlah Tuhan yang berikan karunia-karunia yang kami butuhkan supaya kami bisa melayani Tuhan dengan lebih maksimal lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi thank you so much Ko Revi. Thank you. Kita berharap semoga bisa ketemu lagi ya, baik di podcast maupun pelayanan lagi di gereja kita ya. Dan thank you juga buat Bapak Ibu teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita di Crown Podcast malam ini. Jangan lupa follow Instagram kita @gbicp, dan juga kalian yang terberkati, jangan lupa di subscribe ya channel YouTube kita GBI Crown Palace, dan di share ke rekan dan saudara terdekat. Sampai jumpa di Crown Podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye. God bless.